Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel, episode 4. Di episode ini, saya mempresentasikan salah satu pilar ketofastosis, yaitu fasting. Izinkan saya menyampaikan salah satu hadis. Tidaklah seorang manusia memenuhi perutnya yang lebih buruk daripada memenuhi perut itu dengan makanan. Cukuplah seorang manusia makan beberapa suap yang mampu mempertahankan kekuatannya. Jika tidak bisa, hendaknya membagi perutnya menjadi 3 bagian. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sangat erat kaitannya dengan masalah puasa. Dan puasa yang akan kita bahas kali ini adalah intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting adalah pengaturan pola makan dengan cara berpuasa, yaitu menggunakan jeda waktu untuk bisa mengkonsumsi makanan. Intermittent fasting bukan sebatas diet, tapi merupakan gaya hidup atau pola hidup. Intermittent fasting dapat dilakukan oleh siapa saja, kecuali anak yang sedang masa pertumbuhan, karena dikhawatirkan bisa mengganggu pertumbuhannya. Intermittent fasting biasanya digunakan sebagai metode yang mudah untuk menurunkan berat badan agar menjadi atau memiliki berat badan yang ideal. Karena Anda tidak perlu menyiapkan makanan khusus dengan harga yang mahal. Tetap dapat mengkombinasikan menu makanan dan dapat memotong kadar asupan gluten dan karbohidrat sebesar 65%. Adapun manfaat dari intermittent fasting untuk kesehatan kita adalah 1. Menurunkan kadar gula darah. Nah, ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang kedua, menurunkan berat badan. Kalau ini bermanfaat bagi orang yang overweight. Ketiga, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Yang keempat, mengurangi rasa lapar yang terlalu sering. Nah, biasanya penderita diabetes itu sering lapar. Insya Allah dengan melaksanakan intermittent fasting, rasa lapar bisa dikurangi. Yang berikutnya, yang kelima, meningkatkan metabolisme sampai 14%. Yang keenam, mengurangi ketergantungan pada makanan tinggi gula. Dan yang terakhir, mengurangi rasa cemas dan stres. Dan dapat menghindari asupan makanan berlebih. Adapun beberapa model di dalam melaksanakan intermittent fasting adalah yang pertama ada model 16-8.
Intermittent fasting ini sangat populer untuk diterapkan. Jadi banyak atau pada umumnya orang menggunakan puasa atau intermittent fasting ini pola 16-8, yaitu 16 jam puasa dan 8 jam makan. Misalnya, Anda berhenti makan jam 8 malam, lalu tidak makan hingga jam 12 siang atau selama 16 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam lagi, Anda boleh mengkonsumsi makanan. Nah, itu diistilahkan adalah jadwal makan atau disebut juga jendela makan. Saat Anda berada pada jeda waktu puasa, Anda boleh minum baik itu air mineral, teh, atau kopi tanpa gula untuk mencukupi hidrasi. Metode kedua adalah eat, stop, eat. Anda berpuasa selama 24 jam dalam sehari atau berarti sehari semalam. Kemudian hari selanjutnya Anda dapat mengkonsumsi makanan atau minuman seperti biasa, yaitu selama 24 jam lagi. Kemudian puasa lagi 24 jam. Kemudian makan lagi selama rentang waktu 24 jam. Nah, terus seperti itu. Yang ketiga, alternate day fasting. Anda berpuasa selama 36 jam atau 1 hari 1 malam plus 12 jam atau 24 jam plus 12 jam. Setelah itu Anda bisa mengkonsumsi makanan normal seperti biasa. Dan yang terakhir adalah ada metode warrior intermittent fasting. Nah, berikut ini adalah metode dengan berpuasa selama 20 jam dan 4 jam untuk makan atau disebut jendela makan. Nah, kebetulan metode ini adalah metode yang sering saya lakukan. Nah, sekarang bagaimana seandainya menjalankan puasa sunnah atau Senin dan Kamis? Caranya adalah sama, pada jam 8 malam berhenti makan. Kemudian menjelang sahur, kita sahur cukup dengan 2 gelas air. Nah, selanjutnya puasa seperti biasa, tanpa makan, tanpa minum, karena itu puasa sunnah. Dan berbuka puasa nanti setelah azan maghrib. Berarti puasanya kurang lebih itu adalah 22 jam. Dan jendela makannya berarti dari jam 6 sampai jam 8. Ada 2 jam untuk waktu makan atau disebut jendela makan. Nah, berikut ini adalah tips bagaimana melakukan intermittent fasting. Yang pertama, pilih puasa 16-8 atau 16 jam puasa, 8 jam jendela makan, itu bagi pemula. Ya, jadi puasa 16-8 sangat cocok bagi pemula yang ingin memulai intermittent fasting.
Kalau masih merasa berat dengan 16,8 bisa diturunkan untuk pemula yaitu 14,8. Tapi nantinya itu minimal harus 16,8. Yang berikutnya, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum. Karena Anda tidak mengkonsumsi asupan makanan, tentunya perlu menjaga hidrasi atau cairan tubuh. Maka dari itu, Anda bisa minum banyak air mineral atau minum non-kalori seperti teh atau kopi tanpa gula. Hal ini membantu untuk mencukupi kebutuhan elektrolit, sodium, dan potasium klorida pada tubuh. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengenyangkan. Untuk menjaga agar tidak cepat lapar, konsumsi makanan yang bersifat mengenyangkan, yang tinggi serat dan tinggi air. Sebelum memulai berpuasa, seperti makan buah-buahan, bisa anggur, bisa melon, bisa semangka atau yang lain, dan juga banyak memakan sayur-sayuran. Yang berikutnya, gunakan bumbu alami. Bumbu dan rempah alami sebaiknya Anda gunakan dalam masakan untuk mengurangi rasa lapar. Karena bumbu alami tidak berkalori. Misalnya bawang putih, cuka, dan rempah-rempah lainnya. Yang kelima, memilih makanan padat gizi. Selain menjaga tubuh agar kenyang lebih lama, makanan yang tinggi serat dan kaya vitamin serta mineral membuat Anda tidak kekurangan gizi. Itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.